Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan AHA Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Oshinoko episode 5. Cerita pun berlanjut. Saat hujan deras turun di lokasi syuting, Aqua menganalisis area tersebut termasuk air dari hujan yang masuk ke dalam gedung. Kemudian di tempat aktor berdiri, dia pun masuk ke tempat kejadian tersebut, termasuk posisi kamera, petir, dan tampilannya di layar. Karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pun memutuskan memberikan yang terbaik untuk adegan tersebut. Saat film dilanjutkan, karena memikirkan masa lalunya ketika semua orang memujinya, karena kemampuan aktingnya, dan menyebutnya sebagai hal besar. Namun ada yang tidak beres ketika orang mulai membencinya dan acaranya. Mereka bahkan memboikot acara terbarunya yang tidak dapat menarik minat penonton setelah 2 episode pertama. Tetapi meskipun demikian, karena ingin memberikan akting terbaiknya untuk adegan saat ini yang dia syuting, karena itu adalah paling banyak adegan yang penting dari seluruh pertunjukan. Adegan itu adalah keributan antara protagonis dan penguntit, dan seorang gadis yang tidak mengenal cinta, dilindungi oleh seseorang untuk pertama kalinya. Dia menitikkan air mata saat adegan dimulai karena mencoba memberikan yang terbaik, tetapi menyadari bahwa protagonis membuatnya tampak seperti lelucon, yang dimana adegan itu harusnya tegang dan menakutkan. Tiba-tiba Aqua mendekatinya dengan tatapan menakutkan dan membuatnya berjalan di atas air hujan, memberikan suasana tampak lebih menyeramkan. Dia mulai berbicara buruk tentang gadis itu dan ingin protagonis tahu bahwa dia bukanlah gadis yang dia pikirkan. Karena yang terkejut melihat akting Aqua, menyadari bahwa Aqua memberikan yang terbaik dan dia pun perlu melakukan hal yang sama. Tiba-tiba Aqua menyadari bahwa protagonis tidak memenuhi ekspektasi dan memutuskan untuk mengejeknya dan menyebutnya sebagai orang jelek yang hanya terlihat bagus dalam mengedit foto. Seperti yang dia pikirkan, itu pun memunculkan emosi protagonis yang sebenarnya, yang cocok dengan adegan tersebut. Untuk membuat suasana lebih menyeramkan, Aqua pun mengeluarkan pisaunya dan menjilatnya seperti psikopat Bondon. Dia pun kemudian menuju ke arah gadis itu dan mencoba membunuhnya. Tetapi protagonis menghentikannya dengan pukulan. Meskipun mereka sedang syuting di adegan tersebut, sang protagonis benar-benar memukul wajahnya. Namun Aqua tetap dalam karakter jahatnya dan menyelesaikan adegan tersebut dengan senyumnya, menyatakan bahwa gadis itu bukanlah bagian dari isekai dan tidak memiliki masa depan, karena dia hanya berada di dunia yang gelap. Sejak dia mengatur panggung untuknya, gadis itu juga menanggapi momennya dengan cerik dengan cara yang sama, dan menyatakan bahwa dia berharap menemukan cahaya, menyebabkan Aqua mengagumi kemampuan aktingnya. Setelah syuting, penulis pun terkejut dengan akting Aqua yang mengungkapkan bahwa mereka perlu menyesuaikan cerita agar sesuai dengan alur. Namun sutradara menepis kekhawatirannya dengan menyatakan bahwa terlepas dari ceritanya, adegan itu sempurna dan bisa menjadi tren dengan perilisannya. Dia juga menyatakan bahwa Kana memberikan yang terbaik untuk pertunjukan. Adegan tersebut pasti akan terjadi dan membuatnya merasa baik. Setelah itu, dia pun melihat menulis Panga sedang tidur di lantai alias ngagoleprak. Rekan setimnya mendekatinya dan memintanya untuk mulai bekerja. Ketika mereka mulai menggambar, penulis meminta mereka menonton episode terbaru dari adaptasi secara langsung. Tapi mereka menolak melakukannya, menyatakan bahwa acara TV tersebut mengejek pengerjaan mereka karena aktor kelas 3 yang tidak tahu bagaimana mereka bertindak, dan ini menyebabkan popularitas manga mereka semakin turun. Sementara 2 lainnya menonton acara TV itu dan betapa buruknya
Penulis pun mulai menontonnya di PC dan mengungkapkan kalau dia pun bahagia dan senang karyanya telah menjadi acara TV. Ternyata episode terakhir dari acara tersebut menjadi hit, dan orang-orang menikmatinya lebih dari keseluruhan seri. Sebagian besar penonton telah berhenti menonton, mulai menonton kembali dan memuji adegan terakhir pertunjukan dan kemampuan akting Aqua, dengan betapa menginginkan dia menjadi aktor tetap. Setelah pertunjukan sukses, mereka pun mengadakan pesta ajojing dan mengundang semua orang, termasuk semua aktor. Kana pun tiba di pesta bersama Aqua dan memuji penampilannya, tetapi memberitahu bahwa mereka perlu memberikan hasil untuk mendapatkan pekerjaan dan menghindari keterlibatan dalam skandal apapun. Dia kemudian bertanya kepadanya tentang pacarnya. Akan tetapi yang lebih mengejutkan, Aqua membantahnya dan menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan pacar karena hanya fokus pada karirnya. Tapi tiba-tiba, penulis pun mendekatinya dan berterima kasih atas penampilannya. Di adegan terakhir, menyatakan bahwa aktingnya adalah satu-satunya yang membuat pertunjukan itu sukses. Hal ini menyebabkan Kana kegirangan dan menyadari bahwa aktingnya dikagumi. Namun penulis memberitahu bahwa jika sudah seperti itu dari awal produksi, maka pertunjukan itu pasti sukses besar. Beberapa saat kemudian, Kaburagi juga menghampiri dan memberi selamat kepadanya, karena episode terakhir diterima dengan baik di industri. Dia menyatakan bahwa meskipun anggarannya rendah, tujuan mereka adalah menghasilkan aktor sukses, muda dan berbakat, dan mereka pun akhirnya berhasil. Melihat Kaburagi sedekat itu, Aqua pun mengungkapkan bahwa dia telah mengirimkan udut produsen untuk diuji. Tetapi yang mengejutkannya, hasil DNA tidak menguntungkan karena tidak cocok. Mengungkapkan bahwa mereka bukan orang tua kandung dan anak. Tiba-tiba Kaburagi bertanya apakah dia bersama Strawberry Production karena dia memancarkan getaran Ai Hoshino dan memiliki wajah yang sama dengannya. Ketika ditanya bagaimana dia tahu tentang Ai Hoshino, produser mengatakan kepadanya bahwa mereka bekerjasama untuk pemotretan majalah mode. Dia pun memperkenalkannya kepada klien yang baik dan restoran berkualitas, bahkan dengan pria yang ditemuinya yang tidak dikenal oleh agensinya. Menyadari bahwa pria itu pasti babehnya dan pembunuh Ai Hoshino, Aqua meminta produser untuk mengungkapkan identitasnya. Akan tetapi produser menyangkalnya, menyatakan bahwa dia menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Yang mengejutkan Aqua, produser mengagumi penampilannya, menyatakan bahwa dia memiliki wajah cantik mirip dengan Ai Hoshino dan memintanya untuk bergabung dengan reality show. Keesokan harinya, Ruby dan Aqua bersiap-siap untuk hari pertama mereka di sekolah. Sebelum berangkat, mereka meminta mamahnya untuk mendoakan keberuntungan dalam perjalanan baru mereka. Di sekolah, Kana pun memberitahu mereka tentang peraturan sekolah, dan jika mereka tidak menghadiri kelas dan mendapat nilai gagal, harus mengulang 1 tahun. Setelah itu dia memperkenalkan mereka kepada aktor, anggota grup idol, dan model, mengungkapkan bahwa semua orang di sini adalah bagian dari industri film dan memiliki banyak orang yang menjadi sorotan. Dia kemudian dengan hangat menyambut mereka sebagai juniornya dan meminta mereka untuk berperilaku seperti siswa normal. Ruby kemudian memasuki ruang kelasnya, tetapi terkejut melihat bahwa itu dipenuhi dengan gadis cantik dan laki-laki yang seksoi dan berdemek. Saat dia duduk di kursinya, dia pun didekati oleh Minami, yang juga seorang model di industri hiburan. Dia pun menganggapnya cantik dan seksoi serta berdemek, serta mengenalkannya kepada Aqua, menyatakan bahwa dia sudah memiliki teman di kelasnya. Saat ditanya apakah Aqua beruntung memiliki berteman di sekelas, Aqua mengatakan bahwa
bahwa dia tidak datang ke sekolah untuk berteman. Terkejut dengan kelakuan Hailnya, Ruby meminta Minami untuk berteman dengan Aqua dan langsung setuju. Akan tetapi Aqua mengingatkannya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena dia tidak membutuhkannya, dan tidak ada seorang sehebat dia di sekolah ini. Namun Ruby mengkoreksi pertanyaannya, mengungkapkan bahwa ada seorang gadis yang di kelasnya bernama Frill Shiranui yang merupakan penghibur multitalent yang bisa bernyanyi, menari, berakting, dan drama TV-nya sukses besar.